Siapa yang tidak kenal nanas? Buah tropis yang satu ini mudah dikenali dari bentuknya yang unik, kulitnya yang bersisik, dan daunnya yang menjulang seperti mahkota. Di balik tampilannya yang khas, nanas menyimpan rasa manis dan asam yang menyegarkan, menjadikannya favorit banyak orang di seluruh dunia. Nanas adalah buah yang berasal dari Amerika Selatan, namun kini telah tersebar luas dan dibudidayakan di banyak negara tropis, termasuk Indonesia. Buah ini bukan hanya lezat, tapi juga kaya akan nutrisi penting yang baik untuk kesehatan. Salah satu kandungan yang paling terkenal dari nanas adalah bromelain. Ini adalah sejenis enzim pencernaan yang membantu memecah protein. Bromelain telah banyak diteliti karena potensinya dalam mengurangi peradangan dan pembengkakan, terutama setelah operasi atau cedera. Kandungan ini juga yang membuat nanas sering digunakan sebagai bahan pelunak daging alami. Selain bromelain, nanas juga merupakan sumber yang sangat baik untuk vitamin C dan mangan. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, sementara mangan membantu metabolisme dan pembentukan tulang. Nanas juga mengandung sedikit vitamin B, serat, dan mineral lainnya. Nanas memiliki ciri fisik yang sangat unik, menjadikannya mudah dikenali. Ciri-ciri ini tidak hanya membedakannya dari buah lain, tetapi juga bisa menjadi panduan untuk memilih nanas yang matang dan siap santap. Nanas memiliki bentuk yang biasanya silinder atau oval dan ditutupi oleh kulit yang kasar dan bersisik. Setiap sisik ini adalah bekas dari satu bunga majemuk yang menyatu menjadi satu buah besar. Saat masih muda, kulitnya berwarna hijau. Seiring matang, warnanya berubah menjadi kuning keemasan atau terkadang oranye, meskipun beberapa varietas tetap berwarna kehijauan. Salah satu ciri paling khas dari nanas adalah mahkota daun yang menjulang di bagian atasnya. Mahkota ini tersusun dari daun-daun pendek dan kaku yang tumbuh secara spiral. Mahkota ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alami, tetapi juga sering digunakan untuk perbanyakan tanaman nanas baru. Nanas yang matang biasanya memiliki mahkota yang berwarna hijau segar dan mudah ditarik salah satu daunnya. Di balik kulitnya yang bersisik, terdapat daging buah berwarna kuning cerah. Teksturnya berserat dan berair dengan rasa yang merupakan perpaduan antara manis dan asam yang menyegarkan. Nanas matang memiliki aroma manis yang khas dan harum, yang bisa tercium jelas terutama di bagian pangkal buah. Jika aromanya tidak tercium sama sekali, kemungkinan besar buahnya masih mentah. Sebaliknya, aroma yang terlalu tajam atau seperti cuka bisa menandakan buah sudah terlalu matang atau mulai berfermentasi. Ukuran dan berat nanas bervariasi tergantung pada varietasnya. Ada nanas yang berukuran kecil seperti nanas madu, beratnya bisa sekitar 300–600 gram, ada juga varietas besar seperti nanas subang atau cayenne yang bisa mencapai berat 2–3 kg. Sebagai panduan umum, nanas yang matang dan berkualitas baik biasanya terasa berat untuk ukurannya, karena kandungan airnya yang tinggi. Dengan memahami ciri-ciri ini, Anda bisa lebih mudah memilih nanas yang sempurna, baik untuk dinikmati langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Rasa nanas yang manis, asam, dan segar membuatnya sangat serbaguna dalam dunia kuliner. Buah ini tidak hanya lezat saat disantap langsung, tapi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan, dari minuman hingga makanan utama. Cara paling sederhana untuk menikmati nanas adalah dengan menjadikannya minuman. Anda bisa membuat jus nanas murni, atau mencampurnya dengan buah lain untuk menambah rasa. Contoh, jus nanas murni. Cukup masukkan potongan nanas matang ke dalam blender dengan sedikit air dan es. Untuk variasi, Anda bisa menambahkan daun mint atau sedikit madu. Lalu ada smoothie nanas dan pisang. Kombinasikan nanas, pisang beku, dan sedikit yogurt plain untuk smoothie yang creamy dan mengenyangkan. Jika Anda ingin menikmati nanas dalam bentuk camilan atau hidangan penutup, ada beberapa pilihan yang populer. Antara lain, selai nanas. Potongan nanas dimasak dengan gula hingga mengental. Selai ini sering digunakan sebagai isian kue nastar atau olesan roti. Lalu ada manisan nanas. Potongan nanas direndam dalam larutan gula. Rasanya manis dan teksturnya tetap renyah, sangat cocok sebagai camilan saat siang hari. Dan juga ada keripik nanas. Nanas yang diiris tipis-tipis kemudian dikeringkan atau digoreng hingga renyah. Ini adalah cara praktis untuk menikmati nanas yang awet. Nanas juga sering digunakan dalam masakan gurih untuk memberikan sentuhan rasa manis asam yang unik, terutama di Asia Tenggara. Contohnya nasi goreng nanas. Nasi goreng yang disajikan di dalam buah nanas utuh yang sudah dikeruk isinya. Nanas dicampur ke dalam nasi goreng, bersama dengan udang, ayam, kacang mete, dan sayuran.
Rasa manis nanas memberikan kesegaran yang seimbang dengan bumbu gurih nasi goreng. Lalu ada tumis udang nanas. Potongan nanas ditumis bersama udang, paprika, bawang bombay, dan saus asam manis. Nanas tidak hanya menambah rasa, tapi juga tekstur yang menarik. Dan juga ada sate ayam nanas. Sebelum dibakar, potongan nanas kecil disisipkan di antara potongan daging ayam pada tusukan sate. Enzim bromelain pada nanas akan membuat daging ayam lebih empuk, sementara rasa manisnya akan karamel saat dibakar. Dengan berbagai cara pengolahan ini, nanas bisa menjadi bintang utama di meja makan, menambah cita rasa dan nutrisi pada setiap hidangan. Meskipun nanas kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat, mengonsumsinya secara berlebihan atau pada kondisi tertentu dapat menimbulkan beberapa efek samping yang perlu diwaspadai. Berikut adalah beberapa potensi bahaya mengonsumsi nanas. Pertama, masalah pencernaan. Nanas memiliki kandungan asam dan serat yang tinggi. Mengonsumsi nanas dalam jumlah banyak, terutama saat perut kosong, dapat menyebabkan asam lambung naik. Kandungan asam sitrat dan malat pada nanas bisa memicu kenaikan asam lambung, yang dapat menyebabkan mual, nyeri ulu hati, dan rasa tidak nyaman di perut, terutama bagi penderita MAG atau GERD. Menyebabkan diare dan kembung. Tingginya serat dalam nanas bisa membuat pencernaan bekerja terlalu aktif dan menyebabkan perut kembung atau diare pada beberapa orang yang sensitif. Enzim bromelain yang terkandung dalam nanas sangat efektif dalam memecah protein. Namun, enzim ini juga dapat menyebabkan efek samping pada mulut, yaitu sensasi gatal atau terbakar pada mulut. Bromelain dapat mengiritasi lapisan halus di dalam mulut, lidah, dan bibir, menyebabkan sensasi gatal, perih, atau rasa terbakar. Kondisi ini biasanya akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat. Lalu kerusakan pada enamel gigi. Tingkat keasaman yang tinggi pada nanas dapat mengikis enamel gigi seiring waktu, yang bisa membuat gigi lebih sensitif dan rentan terhadap kerusakan. Nanas, khususnya enzim bromelain, dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat, sehingga meningkatkan risiko efek samping. Pertama, pengencer darah. Bromelain dapat meningkatkan efek obat pengencer darah, antikoagulan, seperti warfarin atau aspirin, yang dapat meningkatkan risiko perdarahan. Lalu antibiotik dan antidepresan. Konsumsi nanas bersamaan dengan beberapa jenis obat ini dapat meningkatkan jumlah penyerapan obat dalam darah. Jika Anda sedang dalam pengobatan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi nanas. Beberapa orang harus lebih berhati-hati saat mengonsumsi nanas. Bagi penderita diabetes, nanas memiliki kadar gula alami yang cukup tinggi. Mengonsumsinya dalam jumlah besar dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah, yang berbahaya bagi penderita diabetes. Orang dengan riwayat alergi. Nanas dapat memicu reaksi alergi pada beberapa orang, dengan gejala seperti ruam, gatal-gatal, bengkak, atau bahkan kesulitan bernapas pada kasus yang parah. Nanas juga bisa memicu alergi bagi mereka yang memiliki alergi lateks. Lalu bagi ibu hamil. Meskipun mitos nanas dapat menyebabkan keguguran tidak terbukti secara medis jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, kandungan bromelain yang sangat tinggi, biasanya dari nanas muda atau suplemen, berpotensi memicu kontraksi rahim. Untuk amannya, ibu hamil disarankan untuk tidak mengonsumsi nanas secara berlebihan dan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Dengan mengetahui bahaya dan risiko ini, Anda bisa mengonsumsi nanas dengan lebih bijak. Nikmati nanas secukupnya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang untuk mendapatkan manfaatnya tanpa harus khawatir akan efek sampingnya. Sebagai penutup, nanas bukan sekadar buah tropis biasa. Di balik kulitnya yang unik, ia adalah sumber nutrisi berlimpah yang dapat menyegarkan hari Anda dan menjaga kesehatan tubuh. Nanas adalah bukti bahwa alam menyediakan kebaikan dengan cara yang paling lezat, siap untuk diolah dan dinikmati dalam berbagai bentuk. Jika Anda menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak tentang tips kesehatan, resep, serta fakta menarik lainnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.